Halo Sobat Uki, ketemu lagi di podcast Uki. Hari ini di edisi spesial, karena tentunya ada saya di sini. Perkenalkan, saya Herto Bastianabul, saya alumni Uki yang saat ini juga melayani di Uki. Dan senang sekali karena pada siang hari ini saya tidak sendiri di studio, karena saya akan ditemani oleh orang-orang luar biasa yang juga bukan orang asing di Uki ini, karena mereka adalah alumni dan juga sebagian lagi sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Indonesia. Pada siang hari ini saya ditemani oleh alumni yang luar biasa, yang sepak terjangnya udah kemana-mana, salah satu anak kebanggaan Indonesia dan tentu saja anak kebanggaan Uki. Dan saat ini melayani sebagai orang nomor 1 di Universitas Kristen Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Rektor Universitas Kristen Indonesia, Prof. Danis Waraka Haryono. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Andi. Yes, benar sekali. Karena hari ini adalah edisi kita ketemu alumni, jadi saya mohon izin nih, Prof, ya, saya akan menggunakan istilah Bapak, tapi kalau lidahnya sedikit bermasalah mungkin saya akan panggil Bang, gitu, biar lebih akrab. Bang Danis, wah masuk kalau kata anak-anak sekarang ya. Tapi kita tidak sendiri, karena kita juga ditemani oleh alumni kita juga yang luar biasa, cantik luar dan dalam ya, karena kelihatan sangat bersahaja dan tentunya sudah banyak kontribusi juga dengan Uki. Siapa lagi kalau bukan Kak Ita. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Dek. Selamat siang. Oke, kita mungkin biar lebih dekat, kita mau kenalan dulu nih sama Kak Ita. Boleh Kak Ita mungkin kenalin diri Kakak dari fakultas mana dulunya waktu di Uki, dan mungkin kesibukannya saat ini ngapain aja? Saya dengan Ita Toha. Saya dari Fakultas Hukum Uki 83. Dan kebenaran mungkin saya pada waktu itu berkeluarga dan mengikuti keluarga dan kembali lagi ke Jakarta. Saya menyambung lagi dengan S2 di Uki dan sekarang terus lagi menyambung S3 di Uki juga. Luar biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh alumni Uki yang hebat, yang unggul. Karena saat ini Uki juga sudah terakreditasi unggul, yang mungkin semua kita sudah tahu ya. Bahkan bukan hanya unggul, kita juga bahkan terakreditasi secara internasional untuk beberapa program studi unggulannya. Dan berbicara tentang alumni Uki, Ikatan Alumni Uki, sehari ini saya senang sekali karena beliau berdua ini akan berbagi cerita dengan kita tentang bagaimana Ikatan Alumni Uki selama ini sudah berkontribusi juga untuk Uki dalam hal give back atau kembali ke Uki melakukan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya dari banyak hal yang mereka lakukan adalah memberikan beasiswa terhadap beberapa mahasiswa, terutama dari daerah-daerah yang membutuhkan bantuan atau dorongan, daerah-daerah tertinggal misalnya. Saya juga sudah ditemani oleh adik-adik mahasiswa, ada beberapa dari sini, nanti kita akan kenalan dengan mereka. Tapi mereka berempat ini adalah orang-orang yang sudah merasakan berkat atau kasih dari Ikatan Alumni Uki yang memberikan donasi dalam bentuk beasiswa ke Universitas Kristen Indonesia dalam hal pendidikan mahasiswa. Nah, kita berbicara ke Prof. Danis atau ke Pak Danis ya, karena setahu saya Bapak kan dulu juga banyak kesibukan di Ikatan Alumni Uki. Seingat saya, mungkin kalau tidak salah Bapak dari tahun 2009 sampai tahun 2012 ya Pak ya. Seperti apa saja Pak bentuk jalinan hubungan antara Ikatan Alumni Uki dengan Universitas Kristen Indonesia? Ya, memang salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Uki adalah alumninya. Alumni yang sangat peduli, peduli pada Uki dan peduli pada adik-adiknya. Sehingga kita pada saat itu 2009-2012 saya dipercaya sebagai Ketua Umum IKA Uki, banyak kegiatan yang kita lakukan. Dari kegiatan-kegiatan ini tentunya sangat bervariasi. Kita juga memberikan bimbingan secara akademik kepada adik-adik. Kita juga membuat kegiatan-kegiatan entah dalam bentuk entertainment, dalam bentuk olahraga, tapi intinya kita ingin peduli. Banyak juga adik-adik mungkin yang berasal dari penjuru tanah air kita juga berusaha untuk mengerti apa yang mereka rasakan. Intinya kita sebagai satu bagian keluarga, kita sebagai kakak dan mereka sebagai adik. Berarti Uki dalam hal ini menyediakan atau mencari mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah ini di Indonesia, dan Ikatan Alumni Uki ready atau siap untuk membantu memberikan bantuan gitu ya Pak ya? Betul, karena intinya kita sebagai alumni yang sudah bekerja, sudah berpengalaman juga, kita merasa bahwa kita ini bagian daripada masyarakat yang beruntung, yang Tuhan kasih kesempatan kita untuk merasakan pendidikan tinggi, sehingga kita ingin juga berbagi. Mungkin adik-adik dari penjuru
daerah yang ada, mereka juga ingin kita kasih kesempatan. Ya. Baik, dengan cara tadi salah satunya memberikan beasiswa ya Pak? Memberikan beasiswa tentunya dengan kebersamaan kita berkolaborasi, kemudian kita melakukan fundraising dengan berbagai cara. Wah, ini menarik ya, ada fundraising juga. Nah, dalam hal ini mungkin Kaita bisa sharing juga, karena saya tahu saat ini Kaita juga adalah orang yang aktif di dalam Ikatan Alumni UKI. Setelah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Danis tentang kegiatan-kegiatan Ikatan Alumni UKI ini, apakah hal serupa masih terus dilakukan Kak, terkait fundraising atau beasiswa seperti itu? Untuk sampai sejauh ini ya masih tetap dilakukan dengan bermacam-macam. Kita mencari dana untuk adik-adik ke depannya, ya seperti yang akan saya adakan ini. Di tanggal 1 September kita selalu mengadakan turnamen, kebenaran saya di bidang olahraga golf gitu kan. Turnamen golf itu sudah diadakan tahun ke-10 dan sampai ke-11. Itu kita mencari untuk dana beasiswa buat adik-adik gitu kan. Wah, menarik, kreatif ya Kak ya. Jadi Ikatan Alumni ini maksudnya tidak hanya asal udah kumpulin duit, tapi pengumpulan duitnya pun dilakukan dengan cara menjalin kebersamaan itu tadi ya, dengan fundraising. Bahkan ini olahraganya juga olahraga sultan ya. Ini golf loh, golf loh. Saya aja berulang kali latihan golf, itunya yang aja nggak tahu loh kastiknya itu namanya apa gitu. Ya kayaknya ini bagus nih. Nah, berarti sudah hampir 1 dekade ya Kak ya, kegiatan golf ini dilakukan? Sudah, kan sekarang udah berjalan ke-11 ini sekarang ya. Jadi dari udah 10 tahun yang lalu kita udah memberikan beasiswa itu sudah sekitar 154 mahasiswa dengan bermacam-macam fakultas gitu, dan bermacam-macam dari daerah juga. Wow, itu artinya dalam hal ini saya bertanya ke Pak Rektor. Nah, ini berarti Pak Rektor, sebaran lulusan mahasiswa, lulusan UKI yang diberikan beasiswa ini udah banyak ya Pak ya? Banyak sekali di berbagai daerah. Tentunya pada saat kita mau fundraising, entah itu melakukan kegiatan golf atau yang lainnya, kita sepakati dulu misalnya, kita akan fokus di daerah mana misalnya. Jadi kita berusaha untuk berpindah-pindah, intinya kita mau memberikan kesempatan yang sama bagi adik-adik. Baik, berarti ketika mau memberikan beasiswa, itu juga harus dipikirkan lokasi tempat di mana beasiswa itu disalurkan ya Pak ya? Iya, betul. Dan yang saya rasakan sendiri, dan ini juga berdasarkan apa yang kita tahu di masyarakat, di UKI ini sebaran mahasiswanya dari berbagai daerah ya Pak ya? Dari berbagai daerah, makanya kita menyatakan diri sebagai kampus Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kampus Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini juga salah satu sebutan untuk UKI yang saya rasa sering sekali dicetuskan dalam berbagai acara, di mana Pak Rektor sering menjadi salah satu tokoh di dalamnya, bahwa UKI sebagai miniatur Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan mungkin Kaita boleh sharing sedikit mungkin pengalaman Kakak ya, kan UKI kan Universitas Kristen Indonesia ya. Terus tadi dibilang banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia, dan tentu saja itu artinya dari berbagai agama juga ya. Sebagai seorang alumni, Kaita sendiri merasakan apakah hal-hal itu masih terus terasa Kak sampai hari ini di UKI, dari S1 kan Kakak di S1, S2 lalu S3 juga? Kalau merasakan sampai sejauh ini kita merasakan sangat di dalam kampus UKI ini tidak ada suatu perbedaan agama gitu ya. Karena yang kembali tadi Pak Rektor bilang, kita kan kampus Bhinneka Tunggal Ika. Dari saya sebelum berhijab sampai saya berhijab, itu saya berteman ya biasa aja gitu loh. Bahkan tambah semakin erat antara senior dan para junior. Ya, dan itu artinya Kak, di Ikatan Alumni UKI pun ada berbagai orang di dalam sana ya, kayak dari berbagai daerah, dari juga berbagai profesi, agama, dan latar belakang ya kayak. Betul sekali ya. Dan karena orang-orang ini juga tadi Pak Rektor bilang sudah diberkati lebih, makanya mau give back atau memberikan kembali ke UKI dalam bentuk beasiswa seperti itu. Nah, berbicara tentang beasiswa, salah satu caranya kan adalah dengan gathering itu ya Kak. Itu bagaimana cara mengumpulkan orang-orangnya gitu? Kalau untuk saya saat ini kan saya sekarang sebagai ketua panitia golf turnamen. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua panitia golf. Terus kan saya bisa mengumpulkan beberapa junior untuk kita melaksanakan realisasikan turnamen golf ini gitu kan. Nah, dengan cara ya kita banyak sponsor. Sponsor itu tidak jauh juga daripada senior-senior alumni, dan yang mana sudah kita tahu untuk golf ini dari zamannya Pak Rektor Bang Maruli Gultom.
Yes. Ya, Ya, jadi banyak tersebut. beliau yang memberikannya, ya kita jalankan, dan kita sebagai ketua, ya kita menunjuk menambah dan menambah lagi sponsornya. Baik. Iya, tadi menarik ya. Mungkin saya agak keskip tadi ya. Ini kita berbicara tentang turnamen golf yang sudah berjalan sudah 10 tahun dan tahun ini kita masuk ke tahun 11. Dan itu sebutannya Friendly Game and Charity Golf ya Kak ya. Itu sebutannya Friendly Game and Charity Golf. Tapi yang menarik mungkin di tahun yang ke 11 ini sepertinya ada yang baru tadi ya. Boleh kita sedikit sharing apa yang baru di... Nah, untuk yang tahun ke-11 ini yang menarik dan yang lain daripada tahun 10 berlalu, di tahun 11 ini kita turnamen golf merebutkan piala bergilir rektor UKI gitu kan. Jadi siapapun kelak penggantinya, rektornya ataupun ketua panitianya, piala bergilir itu tetap selalu ada. Wah, ini hal yang menarik ya. Kalau kami sebagai mungkin alumni dan mahasiswa ini kelihatannya menarik sekali. Pak Rektor sendiri tanggapannya terhadap event ini gimana Pak? Ya, itu sebenarnya suatu bentuk dari kebahagiaan kita sebagai sivitas akademika UKI dan warga UKI bahwa kegiatan yang berlangsung masuk ke tahun 11 ini ternyata semakin membuat kita kebersamaan ini semakin guyup. Jadi kita akhirnya sepakat untuk membuat ada piala bergilir rektor UKI. Semoga dengan demikian maka kegiatan ini bisa terus berlangsung dan menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan cara mengumpulkan alumninya tadi itu apakah sampai dengan saat ini masih dalam satu wadah komunikasi, ada WhatsApp grup mungkin Kak atau gimana? Apa ini hanya khusus buat alumni UKI atau kemudian siapa yang mungkin tertarik dengan aktivitas alumni UKI itu boleh bergabung ke dalam acara ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau untuk saat ini kita memang khusus untuk alumni, tapi tidak menutup kecil kemungkinan kita juga memberikan undangan dengan cara setiap kampus di mana fakultas kan kita selalu menempelkan player gitu untuk mengadakan acara turnamen golf tanggal sekian gitu kan. Dari situ mulut ke mulut yang ngomong gitu kan. Iya, apalagi kalau melihat sepak terjang alumni UKI kan Pak ya. Ini alumni UKI kan banyak yang orang penting dan tentunya saya yakin banyak sekali teman-teman atau partner-partner di luar ya. Misalnya mungkin contohnya Pak Rektor nih. Pak Rektor kan punya banyak rekanan juga. Saya pikir ini turnamen golf ini pasti banyak yang tertarik nih Pak. Itu artinya bisa ya, sahabat UKI yang ada di luar sana mungkin kalau tertarik dengan event ini, Friendly Game and Charity Golf yang akan dilaksanakan di Sentul Highland Golf Club ya Kak. Itu tanggal 1 September 2024, mungkin bisa nanti melihat, mungkin nanti kita taruh informasinya di bawah ya, bisa mencari tahu bagaimana caranya untuk aktif atau ikut terlibat dalam kegiatan ini. Harapan dari acara ini apa Kak? Harapan saya dari acara ini, saya untuk bisa memberikan yang lebih buat UKI khususnya dengan yang charity itu untuk beasiswa adik-adik kampusnya. Gitu. Sebagai bentuk berkesinambungan tadi ya, beasiswanya. Dalam hal pemberian beasiswa ini, apakah alumni juga selalu ada kontrol Pak Rektor terhadap ini udah sebanyak apa mahasiswanya, siapa aja yang menerima seperti itu? Ya, pasti kita transparan, kita komunikasi juga dengan alumni selalu, dan tentunya dengan rasa bangga dan terima kasih saya juga menyampaikan ini ke alumni. Terima kasih atas kepeduliannya kepada Universitas Kristen Indonesia, karena saya pun termasuk ada di UKI ini karena saya bagian dari alumni, jadi kita ingin peduli. Jadi kita saling dukung, saling support, membuat tentunya semakin banyak orang bisa menikmati pendidikan tinggi yang baik, dalam hal ini pendidikan tinggi yang unggul, yang bisa dinikmati bersama. Dan dengan demikian mudah-mudahan membuat kita turut serta mensukseskan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul bagi Indonesia. Luar biasa. Nah itu artinya kaitannya lebih gampang ya sekarang ya, urusan IKA UKI sama UKI karena kebetulan yang dulu mantan ketua IKA UKI saat ini jadi orang nomor 1 di sini. Ya itu luar biasa sekali. Nah sebaran IKA UKI ini kalau boleh tahu Kak, apakah semuanya berpusat di Jakarta? Maksudnya alumni-alumni yang aktif itu di Jakarta atau mungkin ada juga alumni-alumni yang tersebar di mana saja tapi tetap aktif di IKA UKI? Umumnya di selebaran itu kita terutama untuk alumni yang ada di Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan di luar Jakarta karena kan setiap perangkatan itu pasti ada grup WA.
Jadi kita sebarkan ke situ juga. Jadi dari grup WA atau angkatan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya penggolfer, ya apapun pasti mati-matian untuk ikut golf. Wah, luar biasa. Kalau berbicara golf, Bapak lebih suka golf atau sepedaan? Soalnya biar Sobat Uki tahu, Pak Rektor tuh sepedaan sampai Belanda loh. Nah, kalau pilih golf atau sepedaan nih Pak? Saya mungkin mencoba golf sampai usia 50-an. Dan sekarang udah 60-an, jadi udah mulai berpindah. Bahkan udah nggak sepedaan lagi, jalan kaki sekarang. Nah, berarti besok di Sentul, di acara kita ini, Pak Rektor apakah ikutan main juga golf atau hanya menikmati aja? Yang penting menikmati aja. Menikmati aja ya, luar biasa. Nah, kebetulan kita punya adik-adik di sini, pada suka main golf. Ya mungkin kita belajar aja ya main golf. Nah, mungkin saya minta salah satu dari adik-adik di sini untuk bisa sharing ya, karena tadi kita sudah dengar banyak dari Pak Rektor, dari Kaita juga, bahwa salah satu bentuk kepedulian alumni adalah dengan memberikan bantuan berupa beasiswa gitu. Udah banyak sebenarnya ya, kalau saya tidak salah ingat, itu sudah banyak sekali lulusan dari UKI yang penerima beasiswa tadinya. Saat ini yang bisa hadir ke studio kan kebetulan adik-adik yang sedang menerima beasiswa. Boleh dong di-share sedikit gimana perasaannya atau apa kemudahan yang kalian dapatkan gitu. Dikenalkan dulu tapi ya namanya dari mana juga. Baik, perkenalkan saya Julio, saya dari Fakultas Sastra dan Bahasa, khususnya program pendidikan Bahasa Inggris. Nah, sebelumnya pertama-tama di kesempatan ini saya mau berterima kasih terlebih dahulu untuk semua alumni yang terhormat yang sudah bersedia menjadi sponsor sehingga kami bisa menikmati masa remaja kami berkuliah di universitas ini. Tentunya saya terbantu sekali dalam bidang pendidikan lanjut S1 dan lebih di lain hal saya juga bisa terbantu dalam hal tempat tinggal. Artinya ada banyak kemudahan bukan hanya soal belajar ya di kampus ya, tapi juga diberikan bantuan akomodasi. Jadi intinya tinggal mempersiapkan lahir batin saja untuk berkuliah. Rencana nanti setelah kuliah mau jadi apa? Sudah ada bayangan? Saya sudah berencana untuk menjadi guru di daerah asal saya. Dari asalnya di Lembatan di Nusa Tenggara Timur. Wah, luar biasa. Kamu mau jadi bupati? Ya? Nanti Pak. Amin. Oh nanti amin. Oke. Berarti ini mau jadi guru dulu, nanti kalau udah beken jadi guru gitu kan trennya Pak ya. Kalau udah jadi beken jadi guru, nyalek habis itu jadi bupati. Oke, tapi mungkin ada yang lain di sini jawabannya. Kalau dari saya berterima kasih sekali kepada alumni yang telah membantu kami dalam kuliah ini, karena kami dimudahkan dalam urusan biaya perkuliahan. Jadi kami tidak dipungut biaya spesial pun dalam perkuliahan ini, jadi gratis dibayarkan oleh alumni, dan kami ditempatkan di asrama dan setiap bulan diberi uang makan juga. Wow, luar Jadi, biasa. kalau dari saya itu Benefitnya ya. kan. Mungkin dari yang cewek-cewek nih mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sofiana dari Fakultas Ekonomi dengan program studi akuntansi. Sama asal saya dengan pemain berempat, sama dari NTT dan juga Kabupaten Lembata. Sebelumnya saya merasa beruntung karena memiliki kesempatan, menurut saya ini kesempatan yang tidak banyak dimiliki orang lain, karena ini salah satu beasiswa dan mempunyai benefit yang cukup besar, apalagi ini benefit penuh untuk kebutuhan pendidikan di asrama, bahkan fasilitas yang ada di kampus maupun di asrama, bahkan di fakultas, bahkan benefit yang kami perlukan dan juga fasilitas itu sudah terjamin. Lalu kemudian apakah kemarin untuk mendapatkan beasiswa ini susah? Bagaimana informasi kalian dapatkan sehingga kalian bisa mendapat beasiswa ini? Oke, untuk informasi dari beasiswa kami mendapatkan informasinya dari salah satu alumni juga, dan untuk
seleksi untuk mendapatkan beasiswa, kami berkompetisi untuk dilihat dari nilai rapornya selama SMA. Nah, itu artinya memang jaringan alumni UKI ini sangat kuat ya, Kak dan Pak Rektor, karena sampai ke daerah-daerah informasi oleh kita, karena kita, dan untuk kita ya. Tadi mungkin Pak Rektor sudah sampaikan karena secara kekeluargaan tadi Pak ya, artinya kita tidak menyewa IO untuk menyebarkan atau marketing tim gitu Pak ya, untuk menyebarkan. Ini benar-benar alumni yang bergerak sendiri dan kita menjaring sendiri, sehingga kita juga akhirnya punya hubungan yang dekat ya Pak ya, dengan ini penerima beasiswa. Betul. Tentunya harapannya juga nanti satu saat mereka jadi alumni, mereka juga akan peduli juga kepada alma maternya. Jadi kita juga berdoa mereka satu saat menjadi orang sukses. Nah, dengan kesuksesannya itu mereka juga tetap memperhatikan alma maternya, sehingga alma maternya ini tetap semakin hari semakin tinggi. Luar biasa. Dan memang yang saya boleh tangkap dari Pak Rektor sampaikan ini mungkin living by example ya Pak ya. Artinya kita memberikan contoh. Ya mungkin seperti saat ini juga Kak Ita dan kakak dan abang alumni yang lain juga benar-benar melayani gitu ya, turun sendiri, sehingga ini menjadikan inspirasi buat kita semua ya, sehingga mahasiswa yang saat ini berkuliah nantinya juga mungkin kalian akan seperti itu ya, nanti bisa mungkin jadi dengan siapa namanya? Sandra juga bisa jadi agen untuk tanda kutip agen gitu ya, untuk menyebarkan informasi ke adik-adik di daerah. Sandra dari mana? Boleh ceritakan sedikit dari Sandra? Perkenalkan, nama saya Alexandria Adriana Kiwa, biasa dipanggil Sandra. Saya dari Fakultas Vokasi, Program Studi Analisis Keuangan. Dan juga sama tadi prosesnya. Nah, seperti itu kan. Bisa jadi juga adik-adik ada yang tadi kan mau jadi guru, mau jadi bingung. Bisa juga jadi seorang wirausahawan seperti Pak Rektor ya contohnya, atau mungkin aktif dalam bidang pendidikan seperti Kak Ita. Karena berbicara soal wirausahawan, UKI juga berusaha senantiasa untuk mengedepankan entrepreneurship ya. Seperti baju yang saya pakai saat ini dari UPT Kewirausahaan, desain oleh mahasiswa. Juga mahasiswa-mahasiswa di sini bisa sangat bisa untuk menjadi bukan hanya pencari kerja ya Pak ya. Itu yang Pak Rektor selalu ingin sampaikan di setiap momen. Sebagaimana beliau adalah seorang wirausahawan, itu yang diharapkan juga oleh mahasiswa bisa seperti itu, dan kemudian menjadi alumni yang membantu. Karena alumni UKI banyak yang wirausahawan juga ya, Pak. Dan sekarang memang eranya. Bayangkan mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, hampir semuanya sekarang wirausahawan. Termasuk juga alumni UKI yang ada di sana, mereka juga wirausahawan. Kalau ngomongin alumni UKI agak susah nggak Kak ngumpulin, maksudnya tadi itu kayak kan orang sibuk semua ya. Ini susah nggak untuk kita meeting di sini gitu, persiapan acara untuk golf ini ada kesulitan tersendiri nggak Kak, boleh di? Untuk sejauh ini saya sebelum melaksanakan tanggal 1 saya nggak ada merasakan kesusahan sih, apalagi kan ini bukan khusus angkatan saya gitu kan, saya masih bisa mengumpulkan junior yang lain gitu kan untuk membantu realisasinya acara tersebut. Jadi benar-benar karena tadi alumni punya hati yang sama, jadi gampang ya Kak ya? Berkomunikasi sejauh ini masih grup WhatsApp atau? Kalau untuk sejauh gitu, masih grup WhatsApp, tapi kalau yang penting kita telepon gitu kan. Karena setiap angkatan itu udah pasti ada grup WhatsApp-nya. Tapi dalam hal ini kan saya nggak di angkatan saya. Kayak teman-teman yang lain banyak di angkatan 87, 91 ya. Itu kebenaran waktu kita ketemu di kampus UKI Ponorogo, mereka juga mengambil S2 ya, kita ngobrol-ngobrol gitu loh sampai membentuk panitia ini. Luar biasa. Dan ikatan alumni UKI ini tidak hanya khusus satu fakultas ya Kak ya, tapi dari berbagai fakultas juga di situ. Luar biasa. Dan yang paling enak tuh kalau ngumpul sama ikatan alumni UKI itu adalah mendengarkan cerita-cerita nostalgia ya. Banyak banget ya, itulah kenapa kita juga mengundang teman sobat-sobat UKI ya yang ada di sana. Kalau mau menikmati yang namanya hidup menjadi keluarga besar UKI, gabung di Universitas Kristen Indonesia. Ada banyak beasiswa, tadi itu sudah disampaikan dari alumni, dan masih banyak lagi beasiswa lainnya dan keuntungannya. Dan yang lebih besar dari UKI ini adalah kekeluarganya Pak ya. Ya, betul. Sampai hari ini, bahkan tadi kan ikatan alumni UKI sudah pakai WhatsApp, artinya semua melek teknologi. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya boleh nanya ke Pak Rektor, harapannya untuk event yang akan berlangsung di Sentul Highland Golf Club di September tanggal 1 ini, hari Minggu, apa harapan Bapak untuk acara ini? Ya, harapannya yang pertama pasti sukses, lancar,
dan tentunya bisa berjalan dengan baik, dihadiri oleh baik alumni maupun bukan alumni yang peduli terhadap Universitas Kristen Indonesia, dan hasilnya pun bisa dinikmati oleh adik-adik semua untuk bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Ya, terima kasih Pak Rektor. Kak Ito, mungkin ada yang mau disampaikan untuk acara ini, mungkin harapannya juga mungkin untuk UKI? Harapan saya juga mungkin tidak jauh beda dengan Pak Rektor untuk mencari beasiswa yang baru, dan semoga UKI tetap jaya sesuai dengan UKI mantap, UKI unggul, gitu aja. UKI unggul ya, tentunya ya, UKI unggul. Adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada harapannya untuk ikatan, mungkin tidak khusus untuk acara ini ya, karena saya yakin ini untuk ikatan alumni UKI, acara golfnya. Mungkin doanya kali ya, titip doa ya. Mungkin harapannya mungkin secara umum ke ikatan alumni UKI, dan mungkin ajakan juga untuk adik-adik yang lain, teman-teman lain mau bergabung ke UKI. Dari saya, harapan untuk event ini, semoga event ini berjalan dengan lancar, namun tidak lepas juga dari kehendak Tuhan. Karena semuanya kita serahkan sama Tuhan, gimana baik dan buruknya kita serahkan sama Tuhan. Yes. Dan ada ajakan untuk adik-adik lain untuk bergabung di UKI? Dan untuk adik-adik yang belum bergabung atau sudah berniat bergabung, jangan ragu dan jangan pikir-pikir lagi untuk gabung ke UKI, karena banyak event dan juga banyak banyak beasiswa yang akan ada di UKI. Jadi ayo bergabung bersama kami. Yes, bener banget. Ya, jangan ragu-ragu untuk bergabung di Universitas Kristen Indonesia. Dan tentu saja kita berharap acara Piala Bergilir Rektor UKI, karena ini akan menjadi piala yang pertama, dan tentunya yang pertama biasanya akan selalu dikenang jadi tonggak sejarah. Ini akan terus berlangsung setiap tahun ke depannya. Jadi ayo bergabung, mungkin kakak, abang, teman-teman alumni yang ada di luar sana saat ini sedang menyaksikan podcast UKI, boleh kita ikutan di hari Minggu tanggal 1 September 2024 itu di Sentul Highland Golf Club Bogor, Jawa Barat. Untuk informasi lengkapnya mungkin nanti bisa dilihat di description. Dan atas nama tim yang bekerja, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Rektor, Prof. Bang Danis yang sudah meluangkan waktunya. Untuk Kak Ita juga di sela-sela kesibukannya, terima kasih untuk menyempatkan waktu dan berbagi bersama kita. Juga buat adik-adik sekalian ya, sukses buat belajarnya. Ingat untuk menjalankan hidup yang baik ya. Nggak tahu deh kalau pacaran itu boleh atau enggak, tapi dipikir-pikir lagi ya. Oke, itu saja, dan saya Herto Bastenabul mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa, salam UKI unggul, Viva UKI! Viva UKI!